Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, saya Siti Fatimah Zahra, mahasiswa Universitas Dian Nusantara. Saya akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah Manajemen Keuangan yang dibimbing oleh dosen kami, Bapak Laude Muhammad Nikmat ZSE MSI, dengan tema Laporan Keuangan. Yang akan saya bahas hari ini adalah pengertian laporan keuangan menurut para ahli, jenis laporan keuangan beserta contoh laporan keuangan, tujuan laporan keuangan, unsur-unsur laporan keuangan, dan juga kesimpulan laporan keuangan yang akan saya bahas hari ini. Berikut adalah pengertian laporan keuangan menurut para ahli. Yang pertama, pengertian laporan keuangan menurut Kasmir. Pengertian laporan keuangan menurut Kasmir secara sederhana, di mana pengertian laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan saat ini atau periode ke depannya. Maksud dan tujuan laporan keuangan menunjukkan kondisi keuangan perusahaan. Yang kedua, pengertian laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, bahwa definisi mengenai laporan keuangan terdiri dari proses laporan keuangan pada umumnya terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, catatan dan laporan lain, serta materi akan penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Yang ketiga, pengertian laporan keuangan menurut Harahap. Menurut Harahap, bahwa pengertian laporan keuangan adalah penggambaran kondisi keuangan dan hasil usaha sesuatu perusahaan saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Yang keempat, pengertian laporan keuangan menurut PSAK nomor 1. Menurut PSAK nomor 1, laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Jenis laporan keuangan. Yang pertama ada neraca. Neraca adalah bagian keuangan yang menampilkan informasi bagaimana posisi keuangan dari perusahaan atau entitas pada suatu periode. Biasanya dalam 1 tahun, di dalam neraca terdapat aset atau aktiva dan kewajiban atau pasiva. Aset sama dengan liabilitas ditambah modal. Keduanya harus seimbang dan balance. Berikut adalah bentuk neraca. Neraca dibagi menjadi 2, yaitu neraca bentuk staffel dan neraca bentuk skontro. Yang kedua, laporan laba rugi. Melaporkan seluruh hasil dan biaya untuk mendapatkan hasil dan laba atau rugi perusahaan selama satu periode tertentu. Di dalam laporan ini, terdapat informasi ringkas mengenai jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk operasional suatu perusahaan serta laba yang didapatkan selama perusahaan tersebut beroperasi. Laba artinya profit atau keuntungan, rugi artinya adalah kerugian. Laba atau rugi itu sama dengan pendapatan dikurang dengan beban. Contoh bentuk laba rugi yaitu seperti ini. Bentuk laporan laba rugi single step dan bentuk laba rugi multiple step. Ketiga, laporan perubahan ekuitas atau modal, yaitu merupakan laporan yang timbul atas transaksi dengan pemilik yang juga merupakan termasuk jumlah investasi, perhitungan dividen, dan distribusi lain ke pemilik ekuitas selama suatu periode. Laporan perubahan modal bertujuan agar perusahaan dapat menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih. Contoh dari laporan perubahan ekuitas atau modal yaitu seperti ini. Dan yang keempat, laporan arus kas atau cash flow. Laporan arus kas adalah yang menggambarkan perputaran kas perusahaan mengenai jumlah kas masuk atau penerimaan kas dan jumlah kas keluar atau pengeluaran kas dalam suatu periode tertentu. Laporan arus kas terdapat 3 pos, yaitu operasional, investasi, pendanaan. Contoh laporan arus kas atau cash flow yaitu seperti ini. Terdapat 3 pos: arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari kegiatan investasi, dan arus kas dari kegiatan pendanaan. Adapun tujuan dari laporan keuangan.
Menurut Kasmir, laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva yang dimiliki perusahaan pada saat ini, memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini, memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu, memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu, memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan, memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode, memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan. Dan menurut Ikatan Akuntan Indonesia, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Adapun unsur-unsur laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan perusahaan tercermin dari laporan keuangan yang terdiri dari beberapa unsur laporan keuangan. Terdapat beberapa unsur dalam laporan keuangan, yaitu aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian. Kesimpulannya, berdasarkan penjelasan laporan keuangan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa dengan adanya laporan keuangan yang disediakan oleh manajemen perusahaan akan sangat membantu pihak pemegang saham dalam proses pengambilan keputusan dan sangat berguna dalam melihat kondisi pada saat ini maupun dijadikan sebagai alat untuk memprediksi kondisi masa depan. Manfaat dari adanya laporan keuangan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam proses pengambilan keputusan demi kemajuan perusahaan di masa yang akan datang. Laporan keuangan bersifat historis, artinya laporan keuangan dibuat dan disusun dari data masa lalu atau masa yang sudah lewat, dan bersifat menyeluruh yang artinya laporan keuangan disusun sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pembuatan yang tidak menyeluruh atau hanya sebagian tidak akan memberikan informasi yang lengkap dan detail tentang keuangan suatu perusahaan. Baiklah, itulah presentasi tugas besar manajemen keuangan dengan membahas laporan keuangan. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Semoga dapat dipahami apa yang saya jelaskan barusan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.